Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'du. Guru-guru kami, para asatidz, para kiai yang hadir, Kiai Haji Muhammad Jailani Mawardi, semoga Allah selalu berikan kesehatan. Hadirnya beliau menjadi bukti bahwa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pewaris Rasul. Mudah-mudahan kelak kita dalam jajaran para alim ulama menjadi pengikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, izin menyampaikan saja sebentar, saya ambil alih. Pukul 9 kita mulai, selesainya pukul 10 rencananya. Nggih. Kalau kurang bisa kita tambah. Bahwa kegiatan kita hari ini, yang pertama-tama saya ingin berucap terima kasih selaku mewakili Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan kepada segenap jajaran lembaga, Banom, Nahdlatul Ulama, Pergunu, Ma'arif, MWC se-Kota Balikpapan, ISNU, IPPNU IPNU, PMII, Sarbu Musi, Muslimat, Fatayat, Banser, mungkin kalau ada teman-teman LTMNU, LTNU wabil khusus yang mensyiarkan kita hari ini, yang cuma ada di sini tapi dapat dinikmati oleh benua di sebelah sana kalau paham bahasa Indonesia ya. Orang Afrika juga bisa melihat andaikan dia paham Indonesia. Hari ini adalah bagian daripada syiar-syiar yang keempat. Alhamdulillah, tabarukan liqiraati kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, hari ini tetap terselenggara untuk keempat kalinya, yang insya Allah nanti rangkaiannya kurang lebih kita akan memperdengarkan teks-teks dibacakan, kemudian nanti akan dipaparkan oleh guru kita yang hadir, kemudian sekitar beberapa menit, 10 menit atau 15 menit, nanti kita akan adakan dialog sama-sama season supaya apa yang dalam halaman 20 nantinya paling tidak kita akan ambil sedikit demi sedikit dari paparan-paparan yang ada. Demikian sekali lagi saya mewakili teman-teman pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabil khusus hari ini terselenggara tidak lain adalah hadir di belakang kami silaturahmi yang lama Bapak Kiai Nurul Huda selaku Ketua Pengurus Masjid Mi'rajul Mukminin. Tangganya orang mukmin untuk masuk surga. Hari ini sudah ada tangganya di sini, insya Allah ketemu di surga nanti sama-sama nggih. Dengan hadirnya kita hari ini, Pak Kiai beserta jajaran pengurus, saya mewakili teman-teman mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wasilah hari ini menjadi penyebab kita semua hari ini bersilaturahmi, yang mungkin belum kenal tambah kenal, yang sudah kenal tambah kenal, yang nggak kenal tambah teman baru. Pak tahu ketemu janda-janda ada di sini? Pak tahu ada di situ, nggih. Janda ayo nikah dengan duda. Ngaten mawon, kita awali dengan baca suratul Fatihah hadiyatan ila al-Imam Al-Ghazali sahibu hadzal kitab Ihya Ulumuddin, nafa'anallahu bi ulumi fid dharaini amin. Wa summa ila abain wa summa ila Muhammad ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ummati wa ala man hadara fi hadzal makan. Syaulillahi lahum minna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kami Pak Ustadz Irfan Hashim, monggo dikondisikan mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersama-sama yang kita hormati dan kita muliakan murabbi ruhina, beliau guru kita Kiai Haji Muhammad Jailani Mawardi atalallahu baqa'ahu fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus masjid Mi'rajul Mukminin, wabil khusus beliau Bapak Haji Nurul Huda yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, segenap para pengurus MWC, teman-teman LDNU, ranting atau perwakilan dari PCNU Kota Balikpapan, teman-teman LTNU semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan bertabarruk kepada seorang ulama agung, kepada seorang ulama besar, beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dengan kitab beliau yang bernama Kitab Ihya Ulumiddin, yang saya hanya bertugas qori, baca saja. Nanti insya Allah akan dijabarkan oleh guru kita bersama, dan yang akan kita baca jumlahnya juga tidak banyak, sedikit tapi mendalam, daripada banyak tapi nggak mudeng. Kira-kira gitu ya Pak ya. Mending sedikit mendalam daripada banyak nggak paham, orang mudeng lah ya paham. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau Al-Imam Al-Ghazali. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Saya bertugas membaca, apabila ada yang kurang dalam bacaan saya, ya boleh untuk dikoreksi atau dibenarkan menjadi masukan buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Ar-ruknu tsani al-ilmu bi sifatillahi ta'ala wa madaruhu ala asyrati usulin. Bab ini merupakan rukun yang kedua yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia terdiri setidaknya dari 10 pokok. Al-aslul awwalu al-ilmu bi anna sani al-alami qadirun wa annahu ta'ala fi qawlihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadiqun li anna al-alama muhakkamun fi sun'atihi murattabun fi khilqatihi. Wa man ra'a thawban min dibajin hasanan nasji wa ta'lifi mutasasibat tadrizi wa tatrifi thumma tawahama sudura nasjihi an mayyitin la istita'ata lahu aw an insanin la qudrata lahu kana munkhali'an an aziratil aqli wa munkharitan fi salaki ahlil ghabawati wal jahli. Al-aslu tsani al-ilmu bi annahu ta'ala alimun bi jami'il mawjudat wa muhitum bi kullil makhluqat la ya'zubu an ilmihi mithqala dzarratin fil ardi wala fis samai. Sadiqun fi qawlihi wa huwa bi kulli syai'in alim wa mursidun ila sidqihi bi qawlihi ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Arsyadaka ilal istidlali bil khalqi alal ilmi bi annaka la tastaribu fi dilalatil khalqil latifi was sun'il mazini bit tartibi walau fi syai'il haqirid dha'ifi ala ilmi sani'i bi kayfiyatit tartibi wat tarsifi. Fama dzakarahu Allah subhanahu
huwal muntaha fil hidayati wat ta'rifi. Al aslu tsalitsu al ilmu bi kaunihi azza wa jalla hayyan, fa inna man thabata ilmuhu wa qudratuhu thabata bid darurati hayatuhu walau tasura qadirun wa alimun fa'ilun mudabbirun duna an yakuna hayyan lajaza an yashukka fi hayatihil hayawanati inda taraddidiha fil harakati was sakanat bal fi hayati arbabil harfi was sana'at wa dhalika inghimasu fi ghumratil jahalati wad dalalati. Wallahu a'lam biswab. Kita lanjutkan syarih atau idah min hadhil kalimat ila syekhina, beliau guru kita Kiai Haji Muhammad Jailani Mawardi, fa alaihi fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang terhormat bapak-bapak dari pengurus Nahdlatul Ulama, baik tingkat kota ataupun tingkat kecamatan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ini, di masjid ini, di dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menambah keimanan dan kekuatan iman dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mempelajari kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini panjang sekali. Kalau kita sedikit menelusuri, membedah kitab Ihya Ulumuddin, ini kan 4 jilid, yaitu yang bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya 10 jilid gitu kan. Kalau yang aslinya ini Ihya Ulumuddin, ini hasil dari karya Imam Al-Ghazali rahimahullah yang mengkombinasikan antara ilmu yang beliau dapatkan beberapa puluh tahun, yang sudah menjadi orang teralim di negara Islam waktu itu. Kemudian beliau merasa masih belum bersih jiwa beliau, makanya beliau melepas segala jabatan-jabatan beliau dan berkhalwat gitu kan. Khalwatnya enggak di dalam gua, enggak. Khalwat Imam Ghazali ini adalah beliau pindah tempat. Beliau pindah dari Irak, ya, dari Baghdad, pindah ke Syam di tempat yang beliau itu sama sekali tidak dikenal oleh orang, dan bekerja di masjid sebagai marbut kaum, ya, supaya beliau tidak membebani orang lain. Jadi ada gaji itulah untuk beliau makan, ya, sehari-hari. Dan beliau tidak menetap di satu masjid. Kenapa? Karena banyak di masjid-masjid yang tempat beliau bekerja itu orang mempelajari kitab Imam Ghazali, kitab beliau. Jadi kalau Ghazali, padahal kaumnya ini, gitu kan. Makanya jangan coba-coba dengan kaum masjid itu, bisa jangan-jangan lebih tinggi dari kita makamnya di sisi Allah, gitu kan. Itu Imam Ghazali selama kurang lebih 4 tahun beliau, ya. Itu pun dari isyarat perintah dari guru beliau memang, ya. Beliau berkhalwat, tapi berkhalwatnya itu salat berjamaah tetap.
Jadi berkhalwat itu ke tempat yang memang beliau tidak dikenal sama sekali. Jadi orang tidak hormat sama sekali dengan beliau. Orang tahu hanya ini kaum, gitu kan. Nah disitulah beliau sambil tafakur, sambil ibadah. Tapi memang kalau bagi kita sekarang ini tidak bisa membayangkan, gitu kan. Ibadah beliau itu, Imam Ghazali itu di samping beliau mengarang, di waktu-waktu khalwat itulah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini dari hasil ilmu yang beliau dapat dikombinasikan dengan ilham-ilham yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang bisa dirasuk dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Tapi kalau yang rumit-rumit beliau enggak membahas di dalam kitab Ihya ini dan kitab yang lain. Kata beliau apa? Sering kan beliau membahas satu bahasan begini sampai di sini. Kata beliau bisa dibahas. Selebihnya ilmu mukasyafat kalau Allah memberi kamu bisa. Kalau enggak dijabarkan juga enggak paham. Gitu beliau. Jadi apa? Disebutkan seperti itu. Jadi jadilah kombinasi daripada ilmu laduni dan ilmu kasbiyah. Ilmu yang beliau pelajari dan ilmu yang diilhamkan oleh Allah dituangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ya. Makanya apa? Kalau kita mendalami lebih dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kadang-kadang di satu pembahasan itu terkesan kayak melenceng dari awal judul, awal pembahasan, tapi sebenarnya yang melenceng itulah yang tidak ada di dalam kitab yang lain. Itu adalah sebagian daripada ilmu laduni yang dihasilkan oleh Imam Ghazali yang bisa dizahirkan, gitu kan. Ya. Selebihnya enggak, ya. Itu apa? Dan Imam Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin ini kan ulama mengakui, ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memang betul-betul mengakui. Walaupun memang sebagian orang yang keras di dalam ilmu hadis mengatakan banyak hadis dhaif, banyak hadis bahkan ada yang diklaim hadis palsu itu kan. Tapi bahkan para ulama berpendapat bahwa hadis-hadis itu memang sangat sedikit yang diklaim oleh para ulama itu palsu. Tetapi itu secara ilmu hadis ya. Ulama kita bahkan Dr. Profesor Said Agil Munawar itu kan mengatakan bahwa kayaknya itu adalah hasil daripada pertemuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Imam Ghazali gitu kan. Imam Ghazali ketemu dengan Rasulullah, kayaknya langsung ditanyakan apakah ini hadis betul apa enggak gitu kan. Karena apa? Jangan merasa jauh yang seperti itu karamat yang didapat oleh Imam Ghazali yang luar biasa sangat tinggi gitu kan. Sampai guru-guru kita sendiri aja kan ada yang seperti itu ya. Di antaranya apa? Syekh Yasin Padang ya, orang Padang aslinya tapi beliau Said tapi Al-Hasani. Beliau ini kan kita sering diundang ke rumah beliau itu. Jadi apa? Kenapa jadi sering diundang? Karena ya kita bisa maulidan kayak anak-anak ini tadi. Jadi orang Mekah itu kan senang maulid, ya maulid. Jadi kalau ada santri yang bisa maulid, suaranya bagus, bisa ngaji, itu pasti diistimewakan. Gitu kan. Alhamdulillah ya karena kita dulu ya bisa maulid, bisa kasidah, bisa ngaji. Jadi kita disuruh tuh di hadapan ulama-ulama besar, bahkan di hadapan ulama yang diklaim beliau itu Qutbul Ghaus gitu kan di zamannya, yaitu Said Abu Bakar Al-Habsyi gitu kan. Disebutkan orang bahwa beliau itulah wali yang terbesar di dunia di zamannya itu. Kemudian kan yang masyhur juga Habib Abdul Qadir As-Saggab. Kalau Habib Abdul Qadir As-Saggab itu sering sekali kita ngaji di hadapan beliau. Karena apa? Karena maulid. Ya, karena maulid itu. Karena mereka ulama-ulama di Mekah itu senang kalau santri itu bisa maulid, bisa kasidah, suaranya bagus. Itu pasti diistimewakan. Nah, kita itu sering diundang oleh Syekh Yasin ini. Kalau beliau mau maulidan
kita diundang dengan paman pakai serwani itu kan. Jadi di hadapan beliau baca maulid gitu kan. Kebetulan istri Syekh Yasin itu orang Banjar. Ya, jadi dan bahkan teman-teman kita itu ada yang keluarga dekat dengan istri Syekh Yasin itu. Jadi makanya kita dekat dengan Syekh Yasin. Nah, dalam sejarah Syekh Yasin itu, beliau itu kan orang yang alim sekali di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis. Beliau itu kalau ditanya masalah hadis, ya beliau cari dulu sumbernya, referensinya di mana. Kalau enggak, kata beliau, nanti besok datang sini. Itu besok hari, ya kata Rasulullah ini betul hadis, kata beliau. Artinya apa? Beliau bertemu dengan Rasulullah, menanyakan hadis itu kepada Rasulullah, apakah itu betul hadis atau enggak gitu kan. Itu orang sekarang, belum Imam Ghazali yang dulu gitu kan. Makanya apa? Kita jangan terlalu terpengaruh dan dengan pandangan-pandangan ocehan-ocehan orang yang kontra dengan Ihya Ulumuddin ya. Katanya apa itu Imam Ghazali? Nggak bilang imam dia. Apa itu Ghazali itu katanya bahwa hadis-hadis yang palsu gitu. Itu hadis ya, kita meyakini bahwa itu sudah direstui oleh Rasulullah SAW dengan Imam Ghazali. Tetapi apa? Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya secara ilmu hadis itu tidak sahih ya. Supaya kita kalau tidak mengamalkannya tidak terlalu dimarahin gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hadis itu betul-betul sahih, kita tidak peduli, itu ada konsekuensinya ya bagi kita. Walaupun itu sunnah ya, sunnah, apalagi yang wajib ya, apalagi yang wajib. Itu sebagian daripada profil kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan Ihya Ulumuddin ini ada 4 bagian ya. 4 bagian dibagi 4 oleh Imam Ghazali. Rub'ul ibadat, Rub'ul adat, Rub'ul muhlikat, dan Rub'ul munjiat. Ada 4 bagian. Rub'ul ibadat itu 1/4 ibadat, artinya di sana yang membahas tentang ibadah. Ya ini termasuk Rub'ul ibadat lagi, akidah. Akidah ya termasuk ibadah hati. Di sana ada wudu, ada salat, ada puasa, ada haji. Tapi beliau berbicara tentang salat, bagaimana orang tasawuf salatnya gitu kan. Ya terutama betul-betul mengutamakan kekhusyuan di dalam salat. Itulah gitu kan. Tidak salat sembarangan, asal-asalan gitu kan. Puasa, nah juga puasa bagaimana cara orang ahli tasawuf yang puasanya yang benar, yang bagus, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jangan asal nahan makan minum gitu aja, misalnya ya mulutnya ke situ kemari, itu kan bukan puasa yang ahli tasawuf. Itu kata orang Banjar teraup gitu kan. Itu kan begitu juga beliau berbicara tentang haji ya. Kemudian tentang wirid di situ ya, baca Al-Qur'an bagaimana caranya yang bagus, berzikir bagaimana caranya yang bagus, beliau bicara di situ. Rub'ul ibadat. Kemudian ada Rub'ul adat. 1/4 adat. Adat itu ya bagaimana orang berbisnis, bagaimana orang tasawuf berdagang. Di situ ada masalah bisnis, di situ adalah masalah pernikahan segala macam. Dengan KUA nya ada di sini. Tapi KUA tidak mau ngasih saya. Itu Pak, di Ihya ada ya, orang tasawuf bukan tidak boleh kawin. Ya kalau orang memang kawin gimana gitu kan, terganggu juga. Ya kan kisah Gus Dur kan dengan pendeta. Gus Dur dengan pendeta ketika beliau di pesawat ditawarin daging babi. Gus Dur nggak mau kan? Anda bisa. Sayang, kata pendeta, yang paling enak di dunia itu daging babi. Habis mau keluar, sudah keluar pesawat, beliau disambut oleh istri beliau kan. Kata Gus Dur, mana istri sampean?
Oh enggak ada katanya, kalau kita pendeta enggak boleh kawin. Sayang kata Gus Dur, paling enak di dunia. Itu cerita betul tuh Gus Dur. Itu apa? Jadi bagaimana orang tasawuf kawin berkeluarga gitu kan. Di sana ada rub'ul adat namanya. Kemudian rub'ul muhlikat. Ya, rub'ul muhlikat ini yang membahas tentang masalah kekotoran hati, penyakit di dalam hati yang akan merusak agama dan pahala seseorang yang mungkin zahirnya bagus tapi batinnya jelek. Ya, di sana beliau membahas tentang riya, tentang dengki, tentang cinta berlebihan dengan dunia, itu kan itu semuanya dibahas di sana ya. Tentang bagaimana kerusakan orang yang selalu ingin bermewah-mewah gitu kan, itu di sana dibahas muhlikat ya. Kemudian terakhir rub'ul munjiat. Nah sebenarnya inti dari kitab Ihya ini sebenarnya rub'ul muhlikat dengan rub'ul munjiat itu. Karena kalau di yang rub'ul ibadat itu masuk di fikih dan tauhid ya. Rub'ul adat juga masuk di fikih gitu kan itu. Tapi memang dibubuhi dengan pandangan-pandangan tasawuf di sana. Kemudian kalau rub'ul muhlikat, nah itu penting. Makanya saya sendiri kan ngajar di Pondok Al-Banjari itu kan dari zaman Ustadz Mahyudin ini dulu sudah 25 tahun nggak habis-habis gitu kan. Ihya Ulumuddin ini bahkan saking lamanya sudah kata saya kita pindah aja sudah ke bab rub'ul muhlikat. Jadi dari rub'ul muhlikat itu kita baca. Karena apa? Kalau masalah boyo, masalah ijarah, masalah sholat itu sudah masuk di fikih lah gitu kan. Jadi di situ kita pelajari. Bahkan kata Pak Kiai Salwani, guru Syarwani Abdan, ya guru orang Banjar seluruhnya itu kan, guru para aulia ulama orang Banjar, ya guru Syarwani Abdan itu, guru Syarwani Abdan. Beliau kalau ketika mengajar Ihya ini, beliau mulai dari rub'ul munjiat gitu. Karena itu memang intisari yang paling fokus pembahasan Ihya Ulumuddin gitu kan. Rub'ul muhlikat memang banyak juga sih, itu memang perlu juga. Apalagi kayak kita supaya sadar diri lah. Pasti ada kita tersandung di situ di dalam pembahasan nasihat-nasihat rub'ul muhlikat itu. Bagaimana orang ya ketergantungan dengan kemewahan, bagaimana orang ketergantungan ingin makan yang enak terus gitu kan. Itu salah satu perusak agama ya. Itu apa? Rub'ul muhlikat. Kalau rub'ul munjiat itu ada dibahas tentang tawakal, tentang ikhlas, tentang niat yang baik, akhlak yang bagus. Itu disebut di sana. Itu rub'ul munjiat. Memang saya sih menyarankan mungkin ke depan kalau memang ada pembahasan yang ini kan kayaknya cabut-cabut aja ya. Terus berkesinambungan. Kalau berkesinambungan ya terserahlah ya. Cuma ya tadi kalau ingin yang sampai yang habis kayaknya sampai ke cucu kita nih baru. Ya. Sampai baiklah, mungkin kita bahas yang ini ya. Itu takrif pengenalan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin ibu-ibu kalau mau juga bagus itu untuk referensi pegangan, beli terjemahannya ya. Terjemahan Ihya Ulumuddin. Itu sudah mudah lah, kan sudah mudah. Coba cari yang bagus lah cetakannya, karena kalau yang cetakannya yang kurang bagus melihat tuh sudah malas gitu kan. Ya kan mungkin di Google Play Store ada, katanya di Play Store ada yang terjemahannya ya. Kalau yang bahasa Arabnya banyak, memang banyak. Baik, mungkin kita sedikit membahas tentang yang dibaca oleh Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ar-ruknu tsani al-ilmu bi sifatillahi ta'ala wa madaruhu ala asyrati usulin.
Rukun yang kedua, ini beliau berbicara tentang pembahasan apa? Makna dua kalimat syahadat. Ya, itu kan memang panjang ini pembahasannya. Beliau menyebutkan ada 4 rukun, ya, 4 rukun. Jadi rukun yang pertama di sini disebutkan ar-ruknul awal min akani fi ma'rifatillah, ma'rifah dzatillah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, rukun pertama. Itu beliau membahas tentang makna dua kalimat syahadat saja, ya. Ya, rukun yang kedua ya pembahasan tentang apa? Sifatillah. Yang pertama zatullah. Zat Allah yang bisa, ya, yang bisa dipahami itu saja, ya. Karena zat Allah itu kan tidak bisa didalami. Bahkan Rasulullah melarang orang terlalu dalam memikirkan tafakur dengan zat Allah, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, sabda Rasulullah. Bertafakurlah kamu pada ciptaan Allah, tapi jangan bertafakur memikir pada zat Allah. Kenapa? Nggak bisa, nggak nyampai, ya, nggak nyampai. Tapi kan ada sebagian yang berkaitan dengan zat Allah. Pertama wujudullah, itu kan, ya, wujud, sifat wujud walaupun di dalam sifat itu kan berkaitan dengan zat Allah, ya. Artinya Allah itu ada, itulah sudah. Bagaimana adanya itu bukan urusan kita, gitu kan. Kita hanya diwajibkan meyakini bahwa Allah itu ada, ya. Ya itu. Yang di sini apa? Al-ilmu bi sifatillahi ta'ala wa madaruhu ala asyrati usulin. Ilmu dengan sifat-sifat Allah dan perputarannya atas 10 asal. Asal apa tadi? Di mana kan? Iya, pokok, ya. Ya, saya ini biasa memaknakan dengan bahasa yang kuno saja, gitu kan, bahasa Melayu, gitu kan. 10 pokok atau asal lah, asal. Itu apa? Ini diambil dari kitab Qawaidul Aqaid. Ada memang kitab karangan Imam Ghazali secara khusus yang berkaitan dengan akidah ini, Qawaidul Aqaid, pondasi akidah, gitu kan. Yang ini bahasanya diringkaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Memang Ihya ini komplit, ya. Tauhidnya ada, fikihnya ada, pembersihan hati ada, tinggal mengamalkan aja lagi, gitu kan, ya. Kemudian kata beliau apa? Al-aslul awal, pokok yang pertama atau asal yang pertama, al-ilmu bi anna sani'al alami qadirun. Di sini ada perbedaan cetakan, ya. Di sini yang ada punya kita kan bi anna sani'al alami qadirun. Ada di nusakh yang lain bi anna allaha sani'ul alam qadirun. Itu lebih mudah sih dipahami, ya. Ilmu dengan bahwasanya Allah pencipta alam yang kuasa, itu kan. Wa annahu ta'ala fi qawlihi wa huwa ala kulli syai'in qadir shadiqun, itu. Dan bahwasanya Allah Ta'ala pada firman-Nya innallaha wa huwa ala kulli syai'in qadir, ia atas setiap sesuatu itu kuasa, benar itu. Kalau manusia jangan coba-coba mengklaim aku kuasa tiap sesuatu, enggak bisa itu kan. Ada keterbatasan, gitu kan. Makanya apa? Kita wajib mengetikatkan, meyakini bahwa Allah itu kuasa atas semua sesuatu. Makanya kan ini tergantung kepada kuat keyakinan seseorang, ya. Kadang-kadang sesuatu yang mustahil, apalagi di dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, jadi, gitu kan. Ya, apalagi kita dalam misi yang bagus. Kalau sembilan misalnya mau baikin masjid, ada yang rusak, atau orang mustahil itu ndak ada duitnya, itu. Ngapain itu Pak Kiai Serwan itu pernah diocehin orang membuka pondok pesantren di kilo 19 sana. Kata orang mustahil itu jadi. Dulu hutan itu. Jadi buat masjid moga-moga. Tapi apa? Beliau itu yakinnya kuat, ya. Abu Yusran itu yakinnya kuat. Jadi apa? Enggak apa-apa, kata beliau. Jangankan kita buat sesuatu yang untuk agama, gitu kan. Gereja yang di kilo 43 itu aja jadi, kata beliau, mereka buat megah, mewah. Masa kita buat masjid enggak bisa, gitu kan.
Tapi akhirnya jadi, gitu kan. Akhirnya jadi. Itu apa? Keyakinan, ya. Nah, disinilah tauhid itu kan intinya yakin. Nggak boleh ikut-ikutan. Maksudnya Allah itu maha kuasa. Kenapa? Ujar guru. Nggak istilah ujar guru itu kan. itu lain itu. Itu akidah. Akidah itu yakin. Iya. Itu akidah, tidak boleh tawar-menawar. Tidak boleh ikut-ikutan. Pokoknya harus yakin betul-betul. Ya. Yakin. Makanya apa? Dengan agama itu wajib diyakini dulu. Yakini. Bagaimana pandangan agama? Kita ini benar. Punya orang agama lain tidak benar menurut kita, gitu kan? Ya. Tapi kalau ada unsur toleransi itu di luar. Umatnya yang dirukunkan, ya. Bukan akidahnya yang campur aduk, gitu kan? Ya. Punya kita harus, jangan sampai menurut agama apa yang benar? Ya menurut aku agama Islam. Jangan sampai menjawab Anda tahu juga sih, nanti kalau mati baru tahu. Itu jangan kayak gitu. Salah itu, ya. Itu salah. Agama enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh tawar-menawar. Bahkan masalah khilafiyah pun untuk kita, pribadi kita harus yakin. Ya, kita harus yakin. Tapi keluar kita hargai orang yang berbeda pendapat. Itu saja, ya. Misalnya kita diberi amalan oleh guru kita. Ini amalan sudah ada, apalagi kalau sudah ada sanadnya ke mu'alifnya atau bahkan ke Rasulullah. Kita yakini ini benar. Nah, dengan yakin itulah Allah menghargai kita. Ya. Amalan itu kalau tidak yakin tidak jadi. Ya. Nah, itu kita yakini punya kita. Salat misalnya, rukunnya ada 13. Ada yang bilang 14, itu kan perbedaan penghitungan. Kata orang, oh itu tidak benar. Menurut aku ini yang benar. Kalau untuk kita itu, ya harus yakin. Karena jangan ragu-ragu, ya. Karena itulah yang nantinya dihisap oleh Allah di akhirat. Dipertanggungjawabkan ke akhirat kita. Ya, kita ini. Misalnya orang NU, orang Syafi'i tersentuh dengan istri batal. Bawa aja salat, hati kita itu ragu, gitu kan. Hati itu ragu, ya. Karena sudah menurut kita batal itu. Ya. Tapi ada orang yang berpendapat bahwa bersentuhan dengan istri itu tidak batal, dia yakin. Keyakinan inilah yang dilihat oleh Allah nantinya. Kata ulama, Allah tidak akan menanya Imam Syafi'i, kenapa kamu bilang orang bersentuhan itu batal wudunya. Allah tidak akan menanya Imam Malik yang mengatakan kalau semata-mata bersentuhan tidak bersyahwat, tidak batal. Tidak. Tapi orang yang mengikut mazhab ini hatinya bagaimana? Nah itu. Makanya yakini, kita orang NU, yakini apa yang kita lakukan itu benar, ya. Itu pegangan pertama, langkah pertama itu, ya. Bukan hanya akidah. Kalau akidah memang tidak ada tawar-menawar, gitu kan. Terus kita lanjutkan, ya. Li'anna Allah Ta'ala muhakkimun fi sun'atihi murattibun fi khilqatihi. Muhkamun, ya. Muhkamun seperti itu yang pas. Muhkamun fi sun'atihi murattabun fi khilqatihi. Allah Ta'ala itu sempurna, muhkamun itu sempurna betul-betul, ya. Pada ciptaannya, kerjaannya, sun'annya, ciptaan. Murattabun fi khilqatihi, disusun, betul-betul tersusun pada makhluknya, artinya ciptaannya, penjadian. Wa man ra'a sauban min dibajin hasanan nasji wa ta'lifi mutanasibit tatrizi wa tatrifi, dan barang siapa melihat pakaian dari sutra, baik tenunnya dan susunannya, cocok belangnya dan garis-garisnya. Tatrif ini garis yang di ujung, ini tatrif
apa namanya? Kalau sarung pinggirnya. Jadi yang pinggir bawah itu kan. Ya, orang dulu kan susah buat yang kayak gitu, gitu kan. Nah, kalau ada kata beliau orang yang ada kain yang bagus. Dulu kan yang terkenal itu kan kain sutra yang tebal. Dibaj itu sutra tebal seperti kelambu Ka'bah itu. Sutra. Summa tawahhama sudura nasjihi an mayyitin lastita'ata apalah? Kurang jelas sebenarnya saya ini. Lastita'ata lahu au insanin la qudrata lahu. Kemudian menyangka kata beliau kain ini diolah oleh orang mati. Dibuat oleh orang mati, tidak ada kekuasaan baginya dan tidak ada an mayyitin lastita'ata lahu apa tadi? Au an insanin, atau daripada manusia tidak ada kekuasaan baginya, kana munkhali'an an gharizatil aqli. Gharizah itu ya, adalah ia berbuka daripada wataknya akal. Artinya kada bakal orang itu ndak punya akal kalau bilang ini kelambu Ka'bah ini diciptakan oleh orang mati gitu kan. Bilang oh, gila orangnya. Itulah ya. Kana mun an gharizatil aqli wa munkharitan fi silki ahlil ghabawati wal jahli. Wa munkharitan ya, wa munkharitan fi silki ahlil ghabawati wal jahli, dan berjalan pada jalan ahli yang bodoh, kebodohan dan kejahilan. Artinya kalau ada orang yang bilang seperti itu, bodohlah. Itu kata Imam Ghazali. Beliau ini itu apa? Ini mengumpamakan alam yang bagus, yang sempurna ini. Kalau dibilang tidak ada penciptanya, bodoh, kata Imam Ghazali. Bukan saya yang bilang ya. Itu Imam Ghazali yang bilang bodoh. Artinya apa? Ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya memang ini kan sudah kita yakini, sudah kita imani. Tapi yang sering itu lupa gitu. Ya, di dalam ilmu tasawuf itu yang penting itu selalu ingat ya. Itulah bedanya antara kita yang jauh dari Allah dan dekat dengan Allah. Seberapa banyak kita bisa merasakan itu, mengingat itu, itulah bedanya ya. Jadi ini bukan hanya teori yang dipelajari begitu saja, enggak ya. Ini teori yang Imam Ghazali kan sangat menekankan itu. Ini teori harus dipraktekkan kata beliau ya. Harus dipraktekkan. Kita beriman dengan wujudullah. Allah itu kan menyuruh kita ibadah kata beliau. Banyak ibadah gitu kan, kayak gitu ada. Kenapa Imam Ghazali ini kan selalu menghimbau kepada umat untuk membersihkan hati dengan banyak zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Mengurangi daripada berlebihan memikirkan dunia dan yang tidak penting. Sekarang ini yang tidak penting itu yang terlalu banyak kita ini gitu kan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Al-aslus tsani al-ilmu bi annahu ta'ala alimun bi jami'il mawjudat. Itu ya? Sama aja. Ini beda-beda nih tulisannya. Kalau punya saya ini syarahnya. Asal yang kedua, ilmu di sini yang dimaksud yakin ya. Bukan hanya tahu gitu saja, enggak ya. Artinya meyakini betul-betul ya. Alima, kalau ada yang sering belajar nahwu itu kan ada kalimat-kalimat yang seperti zonna itu kan. Zonna itu sama termasuk alima, itu bisa dimaknakan zonna aiqona itu.
alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yazunnuna itu kan kalau mana awal yazunna itu menyangka, tapi maksudnya itu meyakini. Sama di sini ilmu di sini itu artinya meyakini, yakin. Bi annahu ta'ala alimun bi jami'il mawjudat wa muhitun bi kullil makhluqat, dengan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui dengan seluruh yang ada dan meliputi dengan seluruh yang diciptakan. Itu sudah kita imani sebenarnya ya, sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tinggal merasakannya juga. Ya. Tinggal merasakannya, menerapkannya sekurang-kurangnya di dalam ibadah kita. Rasulullah kan mengatakan ihsan. Mal ihsan, ditanya Jibril, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Bahwa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakan itu, maka sesungguhnya ia melihat kamu, mengetahui dengan kita. Nah itu dirasakan bahwa kita itu dipandang Allah, dirasakan bahwa apa yang kita baca itu didengar Allah, dirasakan bahwa kita itu berdialog dengan Allah. Itu sebenarnya praktek dari iman dengan ilmu Allah ini ya. Tidak hanya dikaji, dipelajari teorinya saja, enggak ya. Itu diimani dan dipraktekkan. Itu yang ditekankan Imam Ghazali di dalam Ihya. Itu bedanya pembahasan tauhid di Ihya dengan pembahasan tauhid di Kifayatul Awam ya. Kifayatul Awam hanya membahas begini dalilnya, begini sifat ilmu misalnya artinya apa, dalilnya apa, mustahilnya gimana, dalilnya bagaimana caranya gitu. Tidak ada disebutkan bagaimana prakteknya ke dalam kehidupan kita supaya pembahasan ini membekas di dalam hati kita. Imam Ghazali di sini menyuruh yaitu terapkan di dalam jiwa kita ketika kita berhadapan dengan Allah, sekurang-kurangnya itulah. Ya kalau orang yang tinggi, yang itu tidak pernah blank, selalu merasakan pandangan Allah, selalu merasakan ilmu Allah gitu. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Ini apa? Itu disebutkan ayat ya. Ya betul, punya saya yang salah mungkin cetakan ini. Di sini cetakannya la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak hilang daripada ilmu Allah itu setimbang debu pada bumi dan tidak pada langit. Itu tidak ada lapas ayat Quran seperti itu ya. Shadiqun fi qawlihi wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, kalau itu memang wa huwa bikulli syai'in alim itu ayat Quran. Tapi kadang-kadang ada juga salah cetak. Di sini salah cetak. Jadi la ya'zubu itu ditandainya ayat gitu kan. Enggak. Itu bukan ayat. Apa memang ada ayat yang mirip dengan makna itu, tapi bukan lafaz gitu. Kenapa? Ayat Quran itu enggak boleh diriwayatkan dengan makna, ya. Haram, enggak boleh. Dengan kalimat bahasa Arab yang beda misalnya. Lain kalau hadis kan. Kalau hadis boleh disampaikan dengan lafaz yang lain yang penting maknanya sama gitu kan. Tapi kalau ayat Quran enggak boleh. Ayat ya kira-kira begini lafaznya. Enggak ada istilah kira-kira itu. Kalau enggak tahu jangan baca ayatnya, salah itu. Haram itu ya. Itu enggak boleh ayat kira-kira itu kan. Kalau hadis mungkin kira-kira lafaz haji beginilah. Ya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak. Kalau au kama qala Allah enggak ada itu. Ya, enggak ada. Itu ayat Quran. Wa mursidun ila sidqihi biqaulihi ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu ayat Quran dan memberi petunjuk kepada kebenarannya dengan firman Allah Ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Apakah tidak mengetahui orang yang menciptakan dan ia maha lembut, maha mengetahui.
arsyadaka ilal istidlali bil khalqi alal ilmi, gitu kan. Memberi petunjuk akan engkau dengan kepada mengambil dalil dengan ciptaan kepada ilmu, artinya kepada keyakinan. Kita memandang memandang ciptaan Allah untuk mencari keyakinan kita dengan Allah, gitu kan. Itu maksudnya, ya. Li'annaka la tastaribu fi dilalatil khalqil latif was sun'il muzayyani bit tartib, karena bahwasanya engkau tidak ragu pada tunjukan ciptaan Allah yang maha lembut dan ciptaan yang dihiasi dengan susunan, walau fi syai'il haqirid dhaif, dan sekalipun pada sesuatu yang hina, yang lemah, ala ilmi sani'i bi kaifiyatit tartib wa tarsif, atas ilmu sang pencipta. Itu artinya kita melihat apapun di alam ini, walaupun yang jelek, melihat nyamuk saja misalnya kan, itu menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Itu apa? Ala ilmi sani, atas ilmunya sang pencipta yaitu Allah, dengan cara susunan wat tarsib. Tarsib itu bersusun juga lah, ya. Kalau ini tarsib namanya. Nah, diletakkan satu sama satu ke atas, itu tarsib namanya. Fama dzakarahu Allah subhanahu huwal muntaha fil hidayati wat ta'rif, maka barang yang menyebutkan akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya kesudahan pada hidayah dan pengenalan. Artinya apa yang ada di alam ini sudah cukup untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk menjadikan kita kepada tauhidullah, ya. Mungkin itu aja dulu, ya. Mungkin intinya di sini ada dua asal, ya. Dua asal yang dibahas oleh beliau di sini adalah yang pertama, ilmu dengan bahwasanya Allah lah sang pencipta, ya. Meyakini bahwasanya Allah pencipta, gitu kan. Dan beliau di sini mengibaratkan seperti satu karya yang bagus. Kemudian kalau ada yang membilang karya yang bagus itu diolah oleh orang mati yang tidak bisa bergerak, itu bodoh, kata beliau. Jadi begitu juga alam ini karya yang sempurna, kalau dibilang tidak ada yang menciptanya, itu sama dengan itu, gitu kan. Kemudian yang kedua bahwasanya Allah mengetahui dengan seluruh yang ada, ya. Ini sudah diimani oleh kita, tinggal merasakannya saja, ya. Tinggal merasakannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin di masalah yang di luar juga tidak apa-apa, kalau bisa dijawab kita jawab. Terima kasih Guru atas paparannya tadi. Tidak terasa sudah hampir jam 10. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk hidupkan suasana saja sambil senyumnya mana nih? Ngopinya monggo diunjuk yang sudah ada kopinya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada paling tidak saya ingin coba ngajak-ngajak sama-sama kita coba fokus ke arah slide sebentar dari awal tadi. Saya ingin coba ulang. Oh, ada ini ternyata. Di antaranya adalah kita kemarin pada pertemuan yang di BDS itu sudah bahas tentang yang awal, ar-ruknul awal min arkanil iman fi ma'rifati dzatillahi ta'ala. Yang kemarin bahwa Tuhan itu adalah Esa, yang dibahas 10 pokok, yang diantaranya hari ini kita akan masuk ke rukun yang kedua. Diantaranya adalah yang tadi dipaparkan, bahwa sifat Allah Ta'ala itu kisarannya, bahasanya kisarannya, okay? Ada 10, dan nanti ada yang, karena nanti nggak terbahas ini, kita intinya tabarukan. Yang kedua, rukun yang ketiga adalah meyakini tentang perbuatan-perbuatan Allah dan hal-hal lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui tentang metode bahwa kita itu sami'na wa ta'na lah, kalau bahasa yang saya pahami,
sam'ayati wa tasdiqihi fima akhbaru anhu. Intinya apa yang disampaikan Rasul, entah ada buktinya atau tidak, intinya yakin. Itu kan, kuburan itu ada, surga itu ada, malaikat itu ada, itu paling tidak. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, guru, ketika tadi paparan ini yang saya mungkin teman-teman akan mengingatkan kepada kita semua, ada namanya nyanyian-nyanyian waktu saya kecil, guru. Allah wujud qidam baqo, kayaknya mirip seperti ini pembahasannya, mukhalafatul lil hawadisi. Sehingga inilah yang ketika membaca yang runtutannya ini tadi, guru, saya pernah dengar ada namanya qawaidul khamsin, ada kaidah 50 yang diantaranya adalah 20 sifat wajib yang tadi disampaikan. Lawannya wajib adalah sifat yang nggak mungkin atau mustahilnya, yang wajib kita tahu. Kemudian nanti kita akan disampaikan juga 4 sifatnya Rasul yang wajib harus kita yakini. Kemudian sifat yang nggak mungkin bagi Rasul. Kemudian ada sifat jaiz nanti, jailnya Allah dan jaiznya Rasul, sehingga totalnya menjadi 50 pemahaman akidah yang harus dipegang secara kuat. Sehingga tradisi-tradisi nyanyian itu ada yang pada pertemuan kemarin saya sempat baca, cuma nanti coba dibantu. Di antaranya ada dalam nyanyian-nyanyian begini. Monggo sama-sama kita nyanyi yang Allah wujud. Nanti saya supaya terbayang. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu disi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam. Nah, dari sini kalam muncul ketika kalimat kalam qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron. Saya ulang, qadiron, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Paling tidak ada 6 kata-kata ini yang diharokati fathah, sehingga kita pernah. Nah, inilah tadi yang sesungguhnya mungkin nanti coba dimunculkan ulang, seolah-olah ada pengulangan bahwa Allah itu misalkan kalam, yang awalnya kalam, yang terakhirnya adalah mutakaliman misalkan. Nah, diantaranya, guru, ada sebuah pernyataan bahwa orang yang ketika tidak hafal, atau apa bahasanya itu, kalau bahasa dulu di pondok itu, tidak hafal 50 itu, dan tidak tahu tentang dalil-dalilnya, nalar-nalar akalnya, maka tidak pantas untuk masuk surga. Itu kan seolah-olah ada dalam doktrin itu. Jadi kalau Allah wujud nggak tahu buktinya mana, kemudian Allah itu maha mengetahui tapi kita nggak sadar bahwa Allah itu maha mengetahui, diantara dinalarkan seperti itu, seolah-olah andai kan meninggal itu tidak pantas untuk masuk surga karena tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, guru, kemudian yang kedua, ada diantaranya adalah saya yang hidupkan suasana mohon nggih, Hamid. Kemudian tadi ada diantaranya yang kemarin tadi, ketika ada sebuah perbedaan, ketika ada sebuah ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang banyak, maka yakinilah perbedaan itu, yakinilah yang kita yakini, toleransilah dengan perbedaan yang ada. Saya menemukan diantaranya mungkin perbedaan di dalam, karena judulnya ini saya ingin coba yang judul-judul di sini saja. Amin. Di sini,
Di antaranya adalah pembahasannya agak sedikit lewat atau lompat. Rukun yang ketiga, al-ilmu bi af'alillahi ta'ala. Meyakini atau mengetahui tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada pembahasan yang kelima atau pokok yang kelima. Annahu yujawizu Allahi ta'ala ayyukallifa al-khalqa ma la yutiqunahu khilafan lil mu'tazilati. Berbeda sebagaimana pendapatnya Mu'tazilah, bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali beliau menukilkan sesungguhnya boleh bagi Allah itu kira-kira untuk membebani makhluknya sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh seseorang. Kalau Mu'tazilah berarti nggak mungkin orang itu andaikan diberi musibah pasti dia itu akan mampu untuk memikulnya. Tapi kalau Al-Imam Ghazali dalam kitab ini beliau memperbolehkan atau hak prerogatif Allah itu ya sah-sah saja Allah itu membebankan, sehingga walau lam yajuz dzalika lastahala su'alu daf'i. Di antaranya andaikan tidak bisa, maka nggak mungkin ada firman Allah yang seperti ini, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau tanggungkan kepadaku sesuatu beban yang tidak akan aku mampu untuk menanggungnya. Itu diantaranya. Sehingga kira-kira yang ini sempat kemarin tertanyakan pada pertemuan kemarin, seingat saya itu. Nah, hari ini belum terjawab kemarin atau sekilas saja. Mungkin hari ini boleh diobrolkan lebih detail tentang itu, terkait yang akidah 50 atau sifat 20 dan tambahan ini. Dan bagi yang lain mungkin boleh untuk menambahkan tambahan-tambahan. Kami kembalikan kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan, ya ada sebagian pandangan kalau tidak hafal akidah 50 itu tidak layak masuk surga. Berat sekali ya. Jadi makanya kan ada maaf-maafnya lucu, maaf yang teman-teman dari Madura. Kan di Madura ini kan NU-nya kuat sekali kan. Makanya ketika ditanya penduduknya agamanya apa, katanya NU. Ada yang bilang penduduknya di sini berapa persen orang Islam, 95% katanya. Yang 5% Muhammadiyah katanya. Saking ini apa? Ini ikut yang ini tadi. Ya, ikut yang ini tadi. Itu memang banyak dari pendapat ahli kalam, ilmu tauhid. Orang ahli ilmu tauhid mengatakan seperti itu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala banyak membahas itu. Kata Imam Nawawi, menurut yang zahir tidak seperti itu. Pokoknya kalau ada orang beriman, dia menjalankan rukun Islam, meyakini rukun iman, meyakini semua yang dibawa oleh Rasulullah yang sam'iyat tadi kan, insya Allah dia masuk surga kata beliau, walaupun tidak ikut mempelajari yang sifat 20 itu. Ya itu pendapat Imam Nawawi aja lah. Di Balikpapan jangan juga dibilang kamu masuk neraka kalau enggak. Rasanya terlalu berat ya, terlalu berat itu. Tapi kita makanya penting bagi orang NU belajar yang akidah 50 ini, itu maksudnya. Ya seperti yang tadi, kita yakini ini, tapi perbedaan pendapat kita hargai keluar, gitu kan. Mungkin pendapat Imam Nawawi itu sudah yang menengahi, ya, yang menengahi. Kemudian taklif mala yutok itu memang dibahas di ilmu tauhid, ada di ilmu usul fikih banyak gitu ya. Menugaskan makhluk dengan sesuatu yang mereka tidak kuasa menjalankannya gitu kan. Kata Imam Ghazali sini boleh gitu kan. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah lah gitu kan. Dalilnya apa?
Dalilnya yang tadi, yang Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Hai Tuhan kami, janganlah kamu pikulkan akan kami barang yang kami tidak kuasa menjalankannya dengan dia. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang dipikulkan oleh Allah itu yang tidak kuasa kita jalankan. Tapi di dalam ilmu usul fikih banyak dimisalkan apa? Seperti perintah beriman bagi Abu Jahal. Kan itu termasuk kata ulama taklif malayutok. Ya. Taklif malayutok itu memerintahkan, Allah memerintahkan pada semua hamba untuk beriman. Tapi Allah kan sudah menentukan si A ini tidak akan beriman dan akan mati kafir, gitu kan. Tapi tetap diperintahkan. Jadi apa yang kalau kita bahas secara mendalam, yang tidak dikuasai itu karena memang tidak dapat hidayah dari Allah. Ya. Secara umum yang ditugaskan Allah itu bisa dikerjakan. Tapi karena takdir Allah sudah menetapkan begitu, nah takdir inilah yang menjadikan orang layutok, tidak kuasa, itu kan. Jadi kebanyakan yang seperti itu yang dimaksud taklif malayutok itu, ya. Jadi dimisalkan dengan kewajiban beriman kepada semua umat manusia. Itu kan beriman itu mudah aja sih. Tapi karena Allah tidak mengizinkan mereka beriman, termasuk malayutok itu, ya. Siapapun tidak bisa, itu kan. Tidak bisa beriman kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi yang dibahas yang misal-misalnya yang seperti itu sebenarnya. Artinya secara umum, secara logika masih bisa dikerjakan sebenarnya itu. Tapi dihalangi oleh qudratullah. Itu yang menjadi orang malayutok, ya. Malayutok itu yang tidak kuasa memikulnya. Memang kalau yang ini banyak malah taqata nabi ini syariat yang berat dibebankan oleh Allah dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau mereka kan kalau kena najis itu harus dipotong sarung, kena najis, kena kencing misalnya. Itu tidak cukup dicuci aja, harus dipotong. Itu artinya itu yang susah artinya, ya. Kalau orang berdosa nanti tertulis di pintunya sendiri itu si A mengerjakan ini malu, gitu kan. Dicat timbul lagi, gitu kan, debu hilang, gitu kan. Nah seperti itu yang diminta kita itu supaya jangan dibebani oleh Allah yang seperti itu sebenarnya. Itu yang di dalam syariat, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hak prerogatif dari Allah, terserah Allah, itu hak Allah, ya kan. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Saya tertarik guru untuk melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ketika tadi tuhammilna ma la taqata lana bih, sebahagian pemahaman masyarakat kita terkait dengan ayat yang sebelumnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kebanyakan itu mereka berpikirnya tentang beban yang bersifat beban hidup. Padahal kita tahu bahwa ada orang yang dikasih beban hidup tapi dia tidak sanggup memikul beban hidup. Ada orang susah ma'isyahnya, kehidupan ekonominya, sampai akhirnya kemudian dia bunuh diri misalnya. Kemudian dia sampai stres dan seterusnya. Nah, sebenarnya seperti apa pemahaman tentang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Apakah dia berkenaan dengan ma'isyah atau kehidupan, beban kehidupan yang dialami oleh manusia, atau beban yang berkenaan dengan kata taklif itu sendiri yang kemudian kembalinya adalah perintah menjalankan syariat? Jadi yang mana anunya guru ke apa? Karena banyak di masyarakat ini yang masih pemahamannya itu ya la yukallifullah, kan dikit-dikit pakai ayat.
Ada temennya curhat nih, udah yakin aja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pasti kamu akan sanggup. Motornya hilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mobilnya hilang, la yukallifullahu nafsan illa, bininya hilang. Nah, kayak seperti itu maksudnya guru. Apa yang disebut la yukallifullah itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tidak yukallifu itu dari taklifkan. Berarti yang zahir yang dibahas oleh para ulama itu umumnya masalah ibadah, kewajiban, ya. Masalah kewajiban. Ya banyaklah di dalam masalah ibadah yang kadang-kadang di luar kekuasaan kita atau di luar pengetahuan kita, itu kan. Misalnya kita sholat di sini misalnya, ya yang zahir ini suci lah, gitu kan. Padahal di sini hakikatnya najis sebenarnya. Kita sholat sudah, ya sudah, tidak ada urusan, gitu kan. Kenapa menyuruh kita membahas ini gimana kemarin mencucinya? Itu berat, itu ya berat. Itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sembahyang sholat, ada imam, ya kita tidak disuruh sembilan sudah wudu belum, jangan-jangan sembilan ini bersentuhan dengan istri di rumah tadi, ndak wudu sini, ndak perlu ditanya itu, ya. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk itu sebenarnya, ya. Ya juga yang tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berabah. Itu yang masyhur seperti itu, ya. Tapi memang banyak di bahasan fikih itu yang seperti itu, yang kadang-kadang hakikatnya kita salah, gitu ya masalahnya. Hakikatnya kita salah tapi masih dimaafkan. Kita mestinya sudah berijtihad, kayaknya ini mendung misalnya, jam ndak ada, TV ndak bunyi, listrik mati misalnya kan. Habis itu ya kayaknya ini sudah masuklah maghrib, gitu kan. Sholatlah kita, padahal hakikatnya belum masuk. Sudahlah, sudah berjalan. Itu layuk. Itu kalau kita disuruh mencari hakikatnya bagaimana, itu berat, itu kan, sulit. Nah itu termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan sembarangan. Orang kita ini banyak sembrono. Ya aku mau salat kan, ya salat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku ndak sekarang sibuk, ndak lah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang aku capek, ndak usah salat aja, la yukallifullahu nafsan. Itu penyalahgunaan ayatmu. Gitu kan. Berarti dengan kata lain, ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini tidak cocok untuk dipadankan ketika ada orang tadi guru seperti bilang motornya hilang, sudah la yukallifullahu nafsan, nggak cocok berarti ayat itu, ya. Karena kecondongannya lebih kepada ranah fikih, lebih kepada ranah syar'iyah atau ranah ibadah. Ya mungkin kita tambahkan juga di dalam kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha itu berarti ada taklif, ya. Jadi supaya diketahui semuanya, kewajiban itu ada beratnya. Dalam ayat ini menunjukkan ada beratnya. Tapi masalahnya berat itu masih bisa dijalankan. Masih di dalam koridor kekuasaan kita. Jadi kalau kita sholat berat, ya memang ada beratnya, gitu kan. Allah tidak mengatakan la yukallifullahu nafsan gitu saja, enggak. Ada illa wus'aha. Artinya ada susahnya, tapi susah yang masih bisa dikerjakan. Itu. Jangan sekali-kali memahami bahwa Allah itu tidak menyusahkan hamba sama sekali, misalnya kan. Ya susahnya itu untuk kita juga sebenarnya, ya. Allah menyuruh kita beribadah supaya kita masuk surga. Jadi kata Ibnu Athaillah, seolah-olah Allah mewajibkan kita masuk surga, gitu kan. Itu yang taklif, itu kan. Mungkin. Baik. Gimana? Oh ya. Nih beliau dulu. Assalamualaikum.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari seorang hamba yang nggak pernah apa-apa, nggak tahu apa-apa, ilmunya cuma sedikit, awam, Pak Guru, Guru, yaitu tentang tadi yang dibahas mengenai najis. Di mana najis itu ada najis dohiriyah dan ada najis batiniyah. Saya mendengar kalau najis yang dohiriyah bisa disucikan dengan air yang suci. Tapi yang lebih susah lagi, sucinya batinnya, itu bilangnya meskipun disucikan dengan 7 air lautan, tidak akan bisa suci. Nah di sini pemahamannya bagaimana itu keterangannya Pak Ustaz? Segitu aja itu. Terima kasih. Kalau boleh yang kedua. Yang kedua ada makalah di mana dia sebenarnya orang muslim yang sholat sendirian dibilang sudah dikatakan dia berjamaah. Alasannya dia bilang karena manusia itu ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah syariat ini ya tubuh. Yang kedua itu adalah ruh. Maka di situ dikatakan yang menjadikan imam pertama di situ ruh. Yang makmumnya adalah jasad. Nah itu keterangannya bagaimana sudah dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, saya ambil alih nggih. Jam 10 lewat 20. Tadi janjiannya selesainya jam 10. Jadi monggo guru di monggo ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah najis zahir tadi ya bisa dicuci karena ya memang kelihatan gitu kan. Yang kedua najis batin. Najis batin ini katanya walaupun dicuci dengan air laut, 7 laut tidak akan bersih karena bukan pencucinya itu gitu kan. Ya masalahnya itu ya. Kalau orang dengki misalnya disiram dengan air tetap aja dengki gitu kan. Itu maksudnya ini ya. Najis batin artinya ya yang rubul muhlikat yang dibahas oleh Imam Ghazali itu ya. Makanya apa? Harus diobati dengan yang pertama dengan taubat, minta hidayah kepada Allah, dengan tafakur, dan harus ada sekurang-kurangnya konsultasi dengan seorang guru yang ahli di bidang situ. Bukan orang ahli fikih, sulit juga kadang-kadang ya. Aku ini pendengki gitu kan. Terus terang aja guru, ulun ini pendengki. Gimana obatnya? Ya sulit memang gitu kan. Ya kalau orang ahli fikih, kamu salat, ya salat tetap aja dengki gitu kan. Artinya itu kalau dengan air bukan alat pencucinya ya. Ya pencucinya memang selalu minta hidayah kepada Allah itu ya. Kalau minta hidayah kepada Allah, insya Allah dengan membersihkan, berusaha untuk kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan memandang bahwa apa? Ya Allah, aku ini bersalah dengan sifat ini. Ya Allah, aku bertaubat, berilah aku hidayah. Insya Allah kalau memang betul-betul kita ingin mendapatkan hidayah, ada nantinya. Ya, apakah itu ada pembahasan dari seorang ustadz misalnya kan? Di majelis taklim bisa juga terjadi kita merasuk dengan hati kita ya, atau konsultasi sedikit ya. Di Ihya Ulumuddin ada itu semuanya ya, Ulumuddin. Makanya saya kan kalau ada misalnya sifat pendengki, baca di situ babul hasad, bab dengki itu gimana, apa hakikat dengki, bagaimana cara pengobatannya, ada itu di dalam. Makanya bagus download terjemahnya Imam Ghazali. Kemudian salat sendirian apa tadi? Oh itu,
Itu kajian terlalu tinggi Pak. Ya, yang pokoknya yang zahir aja dulu, yang ada aja dulu. Kalau sendiri ya sendiri gitu kan. Kalau masalah roh dengan jasad, memang kalau tidak ada roh tidak ada diri, itu kan sudah mati namanya, itu kan tidak ada salat istilahnya sudah. Yang zahir ya yang berjamaah yang seperti yang ada, itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Amit Guru, karena banyak pilihan, sana ayo cepet dikat, ayo sini lanjut, ayo sana santai-santai, ini namanya perbedaan ikhtilaf. Maka saya yakini harus ditutup segera, okay? Menghormati yang sana, tapi saya yakini apa yang saya yakini, saya harus tutup segera karena sudah setengah 11. Kalau tidak puas, ikuti pertemuan sebulan berikutnya, gitu, karena nggak akan pernah habis-habis. Guru, Ustadz, segenap yang hadir kami wakili lembaga dakwah Nahdlatul Ulama sekali lagi menghaturkan, bukan untuk menyelesaikan masalah sesungguhnya hari ini, tapi adalah duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, silaturahmi sama-sama. Kalau kurang puas, besok ngaji lagi, kurang puas, besok ngaji lagi, sampai mati ketemu di neraka, surga, ketemu di surga. Ngaten mawon. Terakhir sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, terima kasih kami aturkan info 1 minggu lagi malam Kamis ini, malam Kamis berikutnya akan diadakan upgrading para asatid pengkaji kitab Nasoihul Ibad yang sekitar 43 orang yang sudah ikut gabung. Itu malam Kamis ke depan insya Allah akan diadakan pelatihan Ba'da Isya di rumah jabatan Ketua DPR Balikpapan, Ba'da Isya malam Kamis. Kemudian malam Kamis berikutnya, sudah nggak bahas partai ya, intinya bahas LDNU itu nggak punya uang, ada yang ngasih makan, selesai itu aja ya. Kemudian untuk berikutnya malam Kamis berikutnya itu adalah silaturahmi antar masjid yang jumlahnya 12 yang akan ketempatan sebagai tempat kajian kitab Nasoihul Ibad. Jadi masjid yang belum ikut serta dalam kebaikan-kebaikan ini, monggo silahkan segera daftar sebelum jadwal dibuat. Sudah ada 12 masjid. Itu akan diadakan malam Kamis berikutnya. Tempatnya itu di Masjid Mansyaul Huda. Pak Ustadz hadir. Itu insya Allah siap untuk memfasilitasi kopi dan lain sebagainya. Intinya ngopang-ngopi ya. Ngaten mawon sekali lagi. Mudah-mudahan langkah-langkah yang Bapak Ibu kita semua lakukan hari ini menjadi pererat, menjadi mengikat kita semua hari ini, bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta dengan pewaris para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu alim ulama, ustadz-ustadz hari ini telah hadir semuanya. Kita telah satu jiwa, satu rasa, satu surga, insya Allah. Okay? Kepada kayaknya ada apakah yang mau disampaikan Pak Sekjen atau kembali ke sana? Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara inti yang kita tunggu-tunggu telah dibahas tadi. Untuk menambah keberkahan pada acara malam hari ini, mari kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jilani Mawardi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وإلى جميع الأولياء والصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama. Selanjutnya kita saksikan penyerahan simbolis kepada guru kita Ki Haji Jailani Mawardi dan sekaligus pengurus takmir Masjid Mi'rajul Mukminin untuk menerima penghargaan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ucapan terima kasih dimohon untuk teman-teman bisa mendokumentasikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Selanjutnya selaku takmir atau pengurus masjid Mi'rajul Mukminin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad.